Kakak ada apa sih? Gak tahu, lihat aja sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kita akan membuat video remedial biologi. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Khan Rahmati Rodat dengan rekan di sebelah kanan saya. Dila Bunga Septiana. Pratama. Jadi kita akan membahas materi biologi kelas 10. Apa aja nih Kak? Oke, jadi materi kita terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu tentang bakteri. Dan yang terakhir adalah virus. Yuk ikut. Ulangi bro. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sering juga disingkat dengan GHT, adalah suatu bentuk variasi di bumi yang terdiri dari flora, fauna, dan sumber daya alam yang lainnya. Kemudian, GHT ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat jenis, selanjutnya tingkat gen, dan yang terakhir tingkat ekosistem. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing hal ini. Yang pertama yaitu GHT tingkat jenis, yaitu suatu GHT yang dilihat dari aspek lingkungan hidup yang sama atau suatu makhluk hidup memiliki keluarga yang sama. Contohnya, kucing dengan harimau dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu yang dilihat dari keanekaragaman gen, genetik dari suatu tumbuhan. Tumbuhan di dunia ini memiliki beberapa gen, contohnya dalam bunga mawar memiliki berbagai warna. Hal itu menunjukkan bahwa bunga mawar tersebut memiliki gen yang berbeda. Selanjutnya, GHT tingkat ekosistem. GHT tingkat ekosistem ini dilihat dari ekosistem tumbuhan ataupun hewan tersebut. Contohnya saja, ikan yang ada di air tawar dan air laut. Contoh lainnya dalam ekosistem yaitu tundra, sabana, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam Indonesia sangat beragam dalam hal flora dan fauna. Dalam Indonesia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Dalam membagi ini dipisahkan dengan garis-garis, yaitu yang pertama garis Wallace, selanjutnya garis Weber. Dalam flora dan fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3, yaitu kawasan Asiatis, kawasan peralihan, dan kawasan Australis. Kawasan Asiatis yaitu karena flora dan fauna dalam kawasan tersebut bersifat Asiatis. Selanjutnya peralihan, dan yang terakhir Australis. Hai, di sini saya akan membahas tentang bakteri. Yang pertama, definisi bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme prokaryotik bersel satu dan tidak memiliki membran inti. Ukurannya sangat kecil, biasanya 0,5 sampai 5 mikrometer. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri: tidak memiliki membran inti, reproduksinya umumnya secara aksesual melalui pembelahan biner, memiliki struktur tambahan seperti flagela untuk bergerak. Yang ketiga, struktur dasar. Dinding sel melindungi bakteri dan memberi bentuk. Membran plasma mengatur masuknya keluarnya zat. Sitoplasma, tempatnya beraturnya metabolisme. Nukleot, tempat bakteri genetik berupa DNA sirkular. Ribosom, tempat sintesis protein. Struktur bakteri, struktur dasar. Dinding sel melindungi bakteri dan memberi bentuk. Membran plasma mengatur masuk keluarnya zat. Sitoplasma, tempat berlangsungnya metabolisme. Nukleot, tempat materi genetik berupa DNA sirkular. Ribosom, tempat sintesis protein. Struktur tambahan, kapsul melindungi tambahan untuk bakteri patogen. Flagela, alat gerak. Pilus,
membantu menempelnya di permukaan atau transfer DNA. Endospora membantu bertahan dalam kondisi ekstrim. 5. Reproduksi bakteri. Aseksual, pembelahan biner, satu sel membelah menjadi 2. Seksual, tidak menghasilkan keturunan langsung. Transformasi, pengambilan DNA asing dari lingkungan. Transduksi, transfer DNA melalui perantara virus. Konjugasi, transfer DNA melalui virus. 6. Peran bakteri menguntungkan dalam induksi produksi yogurt, keju, antibiotik. Dalam ekosistem, dekomposifikasi nitrogen. Dalam tubuh manusia, bakteri usus membantu perencanaan yang merugikan. Penyebab penyakitan tikus, kolera, TBC merusak bahan makanan pembusukan. Jadi kita akan bersama-sama mengenal virus. Virus awalnya adalah materi genetik yang memprediksi dirinya sendiri sehingga menjadi sangat sederhana sebelum awalnya berevaluasi menjadi virus seperti yang kita kenal sekarang. Dan namun manusia tidak menyadari keberadaan virus sampai sekitar 150 tahun yang lalu. Pada masa itu orang-orang mengenali bakteri sebagai penyakit. Nah, tetapi virus tetap menjadi misteri, bahkan dengan perkembangan mikroskop virus tidak bisa terlihat dengan jelas karena ukurannya yang sangat kecil. Berulah pada tahun 1890-an, seorang ahli virologi Dimitri menemukan bahwa ada substansi yang mampu menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Itu ada dua anatomi virus dan materi genetik virus. Yang pertama saya akan menjelaskan anatomi virus, yaitu secara anatomi virus umumnya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Mereka terdiri dari 3 bagian utama, kapasit, asam nukleat, dan dalam beberapa khusus selubang. Kapasit adalah lapisan pelindung virus, sedangkan asam nukleat membawa instruksi untuk memreplikasi diri. Virus dirancang untuk menyerang jenis sel tertentu, itulah sebabnya mereka sangat beragam. Nah, meskipun virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyerang sel-sel tertentu, penting untuk diingat bahwa mereka bukanlah makhluk hidup dalam arti sebenarnya. Materi genetik virus pada dasarnya terdiri dari materi genetik dan beberapa protein pembantu. Namun kali ini kita akan fokus pada materi genetiknya saja, karena kalau bicara tentang proteinnya memang terlalu banyak dan kompleks untuk menjelaskan dengan waktu yang singkat. Nah, menurut Pak Baltimore, seorang ahli virologi pada era 70-an, dan mengklasifikasikan virus ke 6 kelas berdasarkan materi genetiknya. Namun sekarang telah membagi dalam 7 kelas. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, double strand DNA. Ini adalah virus yang memiliki 2 untai DNA. Yang kedua, single strand DNA, hanya memiliki 1 untai DNA. Yang ketiga, double strand DNA. Meskipun RNA, virus ini memiliki 2 untai yang agak langka. Yang keempat, single strand RNA atau positif atau negatif. Virus ini memiliki 1 untai RNA yang bisa berupa positif, negatif dengan untai yang agak langka. Yang kelima, single strand RNA dengan reverse transkripsi. Ini adalah virus RNA menggunakan enzim reverse transkriptase seperti HIV. Yang keenam, single strand RNA virus RNA sederhana. Yang ketujuh, double strand DNA dengan reverse transkripsi virus DNA yang memiliki enzim reverse transkriptase. Gaya hidupnya agak berbeda.